Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah Yu Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist Yu Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Hari itu, perban Legend baru saja dilepaskan oleh Lukas. Melihat anak itu sudah membaik, Lukas mengatakan dia akan memberi obat. Jadi, Jin harus pastikan untuk meminumnya di saat yang tepat, saat sudah pulang ke tempat asalnya. Jin memberitahu kalau dia tidak punya tempat untuk pulang. Lukas ragu, tapi Jin meyakinkan. Dia lalu bertanya, bagaimana dengan tujuannya sebelum terluka? Jin membalas, dirinya tidak punya tempat tujuan. Lukas menghela nafas. Dia mengizinkan Jin tinggal di desa sementara waktu. Lagi pula, desa itu adalah tempat di mana orang-orang yang tidak punya tujuan berkumpul. Tapi ada satu syarat. Jika Jin sudah punya tempat untuk pulang, dia harus meninggalkan tempat ini. Jin hanya menatap Lukas kosong. Beberapa hari kemudian, Legend menemui kepala suku, mengatakan kalau dia ingin menjadi tentara bayaran. Namun, Lukas menolak mentah-mentah. Dia menyuruh anak itu untuk tinggal sementara karena tidak punya tempat tujuan, bukan menyuruhnya untuk menjadi tentara bayaran. Jin berkata, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Dia punya kemampuan bertarung yang lebih baik dibandingkan orang-orang desa. Jadi, akan lebih efisien jika dia ikut menjadi tentara bayaran. Lukas marah besar. Masalahnya bukan tentang efisiensi. Jin kemudian bersikeras, bukankah menjadi tentara bayaran satu-satunya cara untuk membuat desa tetap hidup? Ditambah, kekuatan tempur desa merosot tajam karena masalah baru-baru ini. Jadi, masalah itu juga berhubungan langsung dengan eksistensi desa. Kepala suku terdiam. Perkataan Jin memang benar. Saat menatap wajah datar anak itu, dia bertanya-tanya, bagaimana selama ini Jin menjalani hidupnya? Jin terbangun dari tidurnya. Semua itu hanya mimpi tentang masa lalunya. Terdengar suara ponsel dari sampingnya. Dia mengangkat panggilan dan bertanya, apa Mayor sampai ke rumah dengan selamat? Mayor mengiyakan, lalu balik bertanya padanya. Setelah Jin menjawab, Mayor memberitahunya kalau kepala suku meninggal, tepat setelah mereka pergi meninggalkan desa. Legend terpukul mendengar kabar itu. Mayor khawatir dan memanggilnya. Dia membalasnya, berterima kasih karena sudah memberi tahu kabar itu. Mayor bertanya lagi apa dia baik-baik saja. Mendengar jawaban iya, Mayor memberitahu pesan kepala suku untuknya. Setelah panggilan ditutup, terlihat wajah Legend murung. Kemudian pintu kamarnya diketuk. Dayun membuka pintu dan mengajak kakaknya untuk makan bersama. Dayun menatap wajah kakaknya. Tapi Legend balik menatapnya, tersenyum. Dia bertanya, ada apa? Dayun mengatakan tidak ada apa-apa. Kakaknya tidak perlu terburu-buru keluar dari kamar. Tak lama kemudian, keluarga kecil itu pun makan bersama. Mereka bertiga terlihat harmonis. Sesudah makan, Legend ingin membereskan piring di meja. Namun Dayun melarangnya, berkata biar dia yang melakukannya. Legend ingin menolak, tapi kakek mengajaknya keluar sebentar. Dia akhirnya mengikuti kakek. Mereka berdua lalu berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba kakek bertanya, apa dia baik-baik saja? Wajahnya terlihat sangat murung. Legend sedikit terkejut. Memangnya dia terlihat murung? Kakek mengiyakan.
Cucunya terlihat murung sejak kembali dari luar negeri. Tapi saat dia keluar dari kamarnya, kakek sangat kaget karena dia terlihat jauh lebih murung. Bahkan Dayun juga sangat mengkhawatirkannya. Cucunya bilang dia habis menemui seseorang yang dulu dikenalnya. Apa terjadi sesuatu? Leji menatap ke depan lalu menjawab, orang yang habis ditemui kali ini dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Kakek kaget mendengar itu. Lejin mengenang masa lalunya. Saat itu, Lukas sedang membalut lukanya. Dia heran, kenapa anak itu begitu keras pada dirinya sendiri. Orang itu juga sangat memperhatikannya. Sebelum dia kembali ke Korea, memori lain kembali diputar. Saat Lejin sedang makan roti keras untuk sarapan, Lukas memberinya sepiring nasi besar. Sedangkan untuk dirinya, Lukas hanya memakan sedikit saja, mengatakan kalau Jin perlu makan lebih banyak. Bahkan saat dia bilang ingatan tentang keluarganya telah kembali, beliaulah yang mengatakan bahwa dia harus kembali pada keluarganya. Kemarin dia mengunjungi sebentar karena beliau sedang sakit. Namun dia mendapat kabar beberapa waktu lalu kalau beliau telah meninggal. Kakek mengerti, ternyata beliau orang yang sangat baik pada cucunya. Kakek lalu bilang tidak mengapa untuk menangis. Tanpa sadar, setetes air mata Lejin mengalir. Kakek segera memeluknya. Pesan yang ditinggalkan kepala suku, dia berterima kasih pada Jin karena sudah membuatnya kembali merasa menjadi seorang ayah. Lejin akhirnya kembali ke kehidupan sekolah normalnya seperti biasa. Sepulang sekolah, dia dan skuad mabar menuju markas mereka. Dalam perjalanan, Yuna mengeluh tentang rasa laparnya. Jaehyung menyarankan temannya untuk memesan makanan berat sekarang, agar diantar tepat saat mereka sudah sampai di markas. Meski punya banyak stok ramen cup dan snack, tapi mereka tidak punya stok makanan berat. Mata Yuna berbinar, setuju dengan usulan itu. Jaehyung kemudian mengambil ponselnya dan mulai memesan 5 porsi tteokbokki. Sepertinya sudah cukup, ditemah dengan kimbap. Yongshan ikut memesan tempura. Jaehyung bertanya bagaimana kalau kali ini mereka pesan level yang terpedas. Namun Yuna menolak. Terpaksa levelnya diturunkan 1 level. Sementara itu, perhatian Hyukjin teralihkan oleh seorang anak SMA yang mirip dengannya. Dia memanggilnya. Itu adalah Jo Hyukjung, adiknya. Terlihat wajah Hyukjung diperban dan dipenuhi memar. Seketika Hyukjin emosi, menanyakan kenapa dengan wajah adiknya. Melihat Hyukjung, Jaehyung menyapa, tapi diabaikan. Bahkan Hyukjin juga diabaikan. Cemas dengan adiknya, Hyukjin menangkap bahunya dan bertanya apa dia tidak mau jujur. Hyukjung malah kesal dengan sikap itu. Melihat suasana sedikit memanas, Jaehyung mengajak yang lain untuk pergi duluan. Dia lalu memberitahu kalau anak itu adalah adiknya Hyukjin. Yuna baru tahu. Pantas saja wajah mereka mirip. Melihat seragamnya, sepertinya Hyukjin bersekolah di Esmea Jaesang. Jaehyung mengiyakan. Mereka berdua sering bertengkar. Mungkin karena usia mereka hanya beda setahun. Hyukjin menoleransi tingkahnya, jadi Hyukjung ngelunjak. Kalau dia jadi Hyukjin, sudah lama anak itu dihajarnya. Dia juga memberitahu bahwa Hyukjin sangat memperhatikan adiknya, karena orang tua mereka sering pergi ke luar negeri untuk bekerja. Itu sebabnya adiknya menurut. Tapi semakin dewasa, anak itu jadi ngelunjak.
Lee Jin berbalik menatap kedua kakak beradik itu, lalu pergi bersama yang lain. Tak lama kemudian, mereka semua sudah sampai di markas. Sementara Seokju sibuk membereskan bekas makanan. Temannya malah sibuk mabar Liga of Legends. Kali ini, Jae-hyung berteriak kesal karena rotasi yang kacau, memarahi Lee Jin karena mainnya tidak benar. Bukankah seharusnya dia lebih jago daripada Yuna? Mendengar namanya disebut, Yuna jadi jengkel. Di sisi lain, Lee Jin main dengan sangat serius sampai berkeringat. Saat sedang seru-serunya, ponsel Hyunjin berbunyi. Saat diangkat, ia menelepon memberitahu kalau itu panggilan dari rumah sakit universitas. Apa dia wali dari Jo Hyuk-jo? Hyunjin jadi panik. Setelah mendengar semuanya, dia mengambil tas dan buru-buru pergi meninggalkan temannya di sana. Yang lain hanya bisa menatapnya bingung, heran dengan perubahan sikap itu. Di rumah sakit, Hyunjin melihat adiknya terbaring dengan perban di kepala, lengan kanan dan kaki kiri. Raut wajahnya sedih. Dokter memberitahu pergelangan kaki kiri pasien itu patah. Ditambah ada 3 tulang rusuk yang retak. Dan ada banyak memar di sekujur tubuh pasien. Tapi yang menjadi masalah adalah kepala. Sepertinya pasien mengalami benturan keras di kepala. Untungnya berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada pendarahan. Meski begitu, dokter menyarankan lebih baik untuk terus mengawasi pasien selama dirawat di rumah sakit. Hyunjin yang khawatir bertanya, kenapa adiknya bisa terluka separah itu? Namun dokter tidak tahu. 119 yang membawanya ke sana setelah menerima laporan. Tapi dilihat dari lukanya, sepertinya pasien mengalami penganiayaan. Hyunjin hanya bisa diam menatap adiknya yang terbaring lemah di ranjang. Dia gagal menjadi seorang kakak. Tiba-tiba ponsel Hyunju berbunyi. Hyunjin mengambilnya. Saat melihat permintaan sandi, dia memasukkan tanggal lahir adiknya dan berhasil. Ponsel itu terbuka. Di aplikasi pesan, seseorang dengan nama Senior Sinil mengirim pesan. Bangsat, walaupun dia payah, apa sepayah itu? Apa dia tahu berapa banyak kerugian yang didapatnya hari ini? Para bos juga marah besar pada Hyunjung, jadi dia harus bersiap. Sinil juga menyuruh untuk menghubungi setelah dia sadar. Karena tak kunjung dibalas, Sinil bertanya apa Hyunjung sudah mati. Kenapa belum menghubunginya? Hyunjin tidak mengerti, tapi kemudian Sinil menelepon. Saat mengangkat, langsung terdengar umpatan. Sinil kesal karena tidak langsung dihubungi setelah pesannya dibaca. Hyunjin bertanya, apa dia yang membuat Hyunjung jadi seperti sekarang? Sinil tidak mengenal suara itu. Bertanya, siapa dia? Dan kenapa dia mengangkat telepon itu? Hyunjin membalas, dia kakaknya Hyunjung. Sinil tidak takut, dia malah memprovokasi. Apa yang akan diperbuatnya? Hyunjin mengepal tinjunya, bertanya sekali lagi, apa dia yang membuat Hyunjung jadi seperti ini? Sinil menjawab tidak, malah dia yang menelepon 119. Hyunjung jadi begitu karena dipukuli habis-habisan saat pertandingan. Hyunjung adalah atlet yang dibinanya. Penasaran, Hyunjin bertanya, apa maksud itu? Sinil balik bertanya, apa dia tertarik? Sinil akan menjelaskan kalau dia datang ke tempatnya. Hyunjin yang marah pergi ke tempat Sinil sendirian. Di sana terlihat beberapa orang preman bersantai. Wajah mereka sedikit sangar. Namun Hyunjin tak peduli, berjalan santai ke sana. Dia lalu dihentikan oleh penjaga. Saat ditanya identitasnya, dia bertanya siapa di antara mereka bajingan yang bernama Sinil.
Seorang pria kribo dengan tato di lengan bangun dari sofa menyambut kakaknya Hyuk-jung. Hyuk-jin bertanya, karena dia sudah datang, sekarang Sinil harus memberitahu kenapa adiknya jadi seperti itu. Sinil kagum dengan keberaniannya. Jika memang ingin tahu, dia harus bermain sekali dalam pertandingan yang akan segera dimulai. Hyuk-jin dibuat bingung. Sinil berkata lagi, dia akan tahu apa yang terjadi pada Hyuk-jung kalau ikut bertanding. Asal tahu saja, sebaiknya dia tidak menolak karena Sinil mendapat masalah besar gara-gara Hyuk-jung. Dan bukan hal mudah untuk mengatasi masalah yang terjadi. Itu bahkan bisa menghancurkan hidup Hyuk-jung. Sinil menyeringai. Namun, dia meremehkan lawannya. Hyuk-jin tersenyum kecil, lalu tanpa basa-basi meninjunya sampai terhuyung-huyung. Berkata, dia menyuruhnya untuk memberitahu kenapa adiknya jadi seperti itu. Tapi dia malah mendengar omong kosong. Mulut Sinil mengeluarkan darah. Apa bajingan di depan berpikir ini candaan? Jika begitu, tinggal mempersiapkan bajingan lain untuk pertandingan. Sinil menyuruh preman-preman di sana menginjak bajingan itu. Dalam sekejap, puluhan preman sudah mengepung Hyuk-jin seorang diri. Melihat semua musuhnya, Hyuk-jin sedikit ragu. Ternyata di dalam masih ada preman. Jumlah mereka terlalu banyak untuk ditangani. Tiba-tiba, seseorang mengatakan dari belakang, sepertinya mereka datang tepat waktu. Hyuk-jin berbalik. Di sana, 3 sahabatnya datang. Jae-young berkata bahwa mereka segera berlari setelah ditelepon Hyuk-jung. Dia kesal karena Hyuk-jin mengabaikan teleponnya. Di sampingnya, Seo dan Lee Jin menatap preman-preman dengan wajah datar. Jae-hyung mendekati Hyuk-jin, bertanya dengan kesal, apa bajingan-bajingan itu yang membuat Hyuk-jung terluka parah? Hyuk-jin berkata tidak tahu. Dia baru ingin mencari tahu tentang itu. Sinil heran melihat betapa santai bocah SMA di depannya. Apa mereka sudah gila? Apa mereka tidak paham dengan situasinya? Lagi pula, apa yang bisa dilakukan 4 orang itu sekarang? Nyali Jae-hyung sedikit ciut melihat jumlah musuh terlalu banyak. Apa yang semua bajingan itu lakukan di sana? Sinil kemudian mendapat ide. Bagaimana kalau mereka ikut broadcast event yang disiarkan olehnya? Hyuk-jin heran mendengarnya. Sinil berkata, dia sudah bilang Hyuk-jung adalah atlet yang dibinanya. Di sana, dia sudah biasa melakukan pertandingan. Nanti para bos yang menonton pertandingan secara live akan bertaruh dan mensponsori atlet yang mereka suka. Hyuk-jin jadi berang. Jadi, maksudnya Hyuk-jung berkelahi di sana? Sinil tersenyum licik. Sudah dibilang kalau itu bukan perkelahian, melainkan pertandingan. Anak itu terlihat lumayan jago bertarung. Jadi, ia memberinya penawaran. Sebulan lalu, Hyuk-jung menghajar siswa yang membuli temannya di sekolah sampai KO. Namun, sialnya, Sinil datang ke sana. Dia terlihat kesal melihat si besar terbaring pingsan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Padahal dia butuh bajingan besar ini malam ini. Hyuk-jung memberitahu kalau si besarlah yang duluan mengganggu teman-temannya. Sinil kesal mendengar itu. Kroconya gatal ingin menghajar Hyuk-jung, tapi dihentikan. Bagaimana kalau mereka memasang bajingan kecil ini sebagai ganti si besar? Sepertinya dia terlihat jago bertarung. Sinil masih dengan senyum liciknya. Dia berjanji kalau Hyuk-jung mengikuti 10 pertandingan, Sinil tidak akan mengganggu teman-temannya lagi. Hyuk-jin mengepalkan tinju. Namun tanpa malu, Sinil menyuruhnya untuk menunggu sampai persiapannya selesai. Si bangsat lalu menyuruh kroconya mengatur kamera agar angle-nya bagus. Dan mereka harus pastikan juga untuk menghabisi bocah-bocah itu setelah persiapan selesai.
Para kroco tertawa, berpikir mereka mendapatkan mangsa empuk. Tubuh Jae-hyuk bergetar menahan amarah. Apa semua bajingan di sana bermain-main dengan nyawa orang? Saat ingin menyerang, dia didahului oleh seseorang. Lee Jin maju sambil memasang masker. Lalu terdengar suara "Buah". Sinil dan kroconya keheranan melihat pemandangan itu. Lee Jin melompat ke depan menendang perut salah satu kroco. Lalu dia menghantam wajah kroco lain ke lututnya. Seseorang mencoba menyergap dari belakang, tapi Lee Jin menahan lehernya dan membantingnya ke dinding. Seketika, ekspresi Sinil berubah panik, tidak percaya dengan yang dilihatnya. Serangan Lee Jin masih belum berhenti. Dia menerjang ke arah kroco yang sedang berkumpul. Sambil berlari, dia menyerang setiap musuh yang dilewatinya. Kroco Sinil yang sedang memasang kamera menyadari bahaya yang mendekat. Saat dia berbalik, sudah terlambat. Lee Jin sudah di depannya dan sebuah tinju membuat si kroco terbang menghantam lantai. Sekarang ini, Sinil benar-benar panik. Bertanya-tanya, siapa bajingan yang maju itu? Tidak hanya Sinil, Jae-hyuk dan Hyuk-jin juga keheranan melihat aksi Yu Lee Jin. Tiba-tiba, kembali terdengar pukulan dari arah lain. Saat mereka berpaling ke arah suara, terlihat Sekju yang sudah memakai masker ikut menghajar kroco-kroco di sana. Wajahnya dan Lee Jin tidak bisa terekspos di sana. Sementara mereka sibuk dengan Sekju, Lee Jin mengambil kamera Yoni X60. Saat melihat itu, Sinil dengan panik menyuruh para kroco merebut kamera dari bocah itu. Dia kesal, kenapa semuanya hanya diam menonton. Seolah takut kena hajar, tubuh mereka mematung di tempat. Dan kamera itu diinjak-injak sampai hancur oleh Lee Jin. Sinil kesal, padahal harga kamera itu cukup mahal. Lalu seseorang memanggilnya. Saat dia melirik, tinju Hyuk-jin menghantam wajahnya. Sinil menahan tubuhnya agar tak terjatuh, mencoba memberi serangan balasan. Tapi Hyuk-jin menghindari itu dan kembali meninju perut lawannya, membuatnya menahan sakit. Dia mengancam bocah-bocah itu. Mereka tidak akan bisa pergi begitu saja dari sana. Hyuk-jin membalas, sepertinya mereka akan pergi dengan sangat mudah. Awalnya dia bingung, tapi saat melihat kroco-kroco di belakang sedang mengeroyok seorang Lee Jin, dia bertanya-tanya siapa sebenarnya monster itu. Saat perhatiannya teralihkan, tinju kembali menghantam wajah Sinil, menjatuhkan si bangsat itu. Dalam sekejap, tempat itu dipenuhi tubuh para kroco yang pingsan. Terlihat Sekju dan Lee Jin masih berdiri tanpa keringat, sedangkan Jae-hyuk kelelahan. Hidungnya mimisan. Si bangsat Sinil akhirnya mengaku kalah. Dia paham kalau bocah-bocah itu sangat kuat, tapi beraninya mereka mengusik Sinil. Apa mereka tahu seperti apa bisnis itu? Mulai dari investor, bahkan organisasi yang dikenal dari namanya akan mengejar mereka berempat. Sekarang hidup mereka akan hancur. Hyuk-jin dan temannya hanya bisa melihat ke arah Sinil dengan rasa iba. Sementara itu, di tempat lain, Ketua Cha sedang menonton layar off-air. Dia kebingungan, bertanya, kenapa tidak ada apapun di layar? Katanya, koleganya ingin menunjukkan bisnis baru, tapi tidak ada apa-apa di layar. Choi Go-sung dan bos geng Sengsu panik. Kenapa siaran bisnisnya masih belum dimulai? Itu aneh. Waktu sudah berlalu, tapi kenapa anak buahnya masih belum memulai siaran? Padahal hari itu adalah hari diadakannya pertandingan. Dia secara khusus membawanya untuk menunjukkan kepada Ketua Cha. Dia akan menyuruh anak buahnya menelepon untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ya, maka berakhirlah kisah Yu Lee Jin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.